Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazain rahmatika ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Saudara sekalian, teman-teman yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Pada kesempatan kali ini Allah memberikan kenikmatan kepada kita berupa taufik sehingga kita bisa menjalankan amanah usia, amanah waktu yang Allah berikan kepada kita, di mana kita mengisi kesempatan usia untuk melakukan amal soleh, kebaikan, mulai dari tadi kita sholat, kemudian kita lanjutkan dengan duduk di majelis ilmu, dan itu merupakan bekal terbaik kita untuk kita bawa bertemu dengan Allah, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekallah kalian karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Maka aktivitas kita pada kesempatan siang hari ini duduk di majelis ilmu, mudah-mudahan bisa menjadi bahan jawaban yang akan kita gunakan untuk menjawab pertanyaan dari Allah ketika Allah bertanya tentang untuk apa engkau habiskan usiamu. Karena Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'. Tidak akan bergeser itu telapak kaki manusia pada hari kiamat nanti sebelum dia ditanya tentang 4 hal dan dia bisa menjawab. Kan itu ya. Dan satu dari 4 pertanyaan itu adalah wa an umrihi fima afnah. Dan akan ditanya tentang usianya, untuk apa dia habiskan. Maka waktu yang sesaat ini nanti bisa kita jadikan rangkaian dengan amal soleh kita yang lain. Lalu kita jadikan sebagai bahan jawaban yang akan kita gunakan untuk menjawab pertanyaan Allah saat bertanya kepada kita pada mahsyar nanti. Ya, untuk apa kamu habiskan usiamu? Aku habiskan untuk duduk-duduk di majelis ilmu, untuk belajar ilmumu, untuk sholat, dan untuk melakukan amal-amal kebaikan yang lain. Karena teman-teman semuanya, kita hidup di dunia memang tugasnya adalah kumpul-kumpul bekal. Dan untuk kumpul-kumpul bekal ini waktunya juga tidak lama. Ya, karena usia kita di dunia kalau kita konversi dengan 1 hari saja di akhirat maka tidak ada apa-apanya. Karena 1 hari di akhirat itu kata Allah Subhanahu wa taala, ya, fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasanah. Sehari di akhirat itu 50.000 tahun. Ya. Sehingga kita bisa menghitung atau setidaknya bayangin bahwa 24 jam di sana itu adalah 50.000 tahun. Ya. 24 jam di sana itu 50.000 tahun. Sehingga 1 jamnya berapa tahun kan gitu. Dan kita bisa ukur, berarti kalau orang usia di dunia hanya 100 tahun, itu di akhirat kalau kita potret pakai waktu akhirat itu hanya berapa menit. Itu ya, hanya berapa menit. Ya kalau 24 jamnya adalah 50.000 tahun,
ya kurang lebih 1 jamnya adalah 2000-an tahun, 2000 lebih sekian lah. Kan gitu ya. Maka orang kalau usianya 2000 tahun berarti dia seperti hidup 1 jam di akhirat itu. Ya. Kalau orang usianya 1000 tahun kayak umat-umat terdahulu, umatnya Nabi Nuh, ya, lama-lama itu. Usia 1000 tahun ya berarti seperti setengah jam dalam konversi waktu akhirat. Ya. Kalau orang usianya 100 tahun ya berarti tinggal dibagi 10. Ya. Ya kurang lebih sekitar ya 30 ya sekitar 3 menit lah. Ya. Jadi sekitar 3 menit orang usia 100 tahun. Kalau orang 50 tahun kemudian meninggal dunia, yaitu ya kurang lebih sekitar 1,5 menit sebenarnya adanya dia di dunia itu. Gitu ya. Nah ini cara melihat usia harus kita bentang sepanjang itu agar kita mengetahui dan menyadari bahwa hidup kita tidak di dunia tok. Dan ternyata di dunia itu saja itu hanya ya kurang lebih sekitar 3 menit saja. 3 menit suruh persiapan, suruh beres-beres, setelah itu apa yang kamu bawa, apa yang kamu kumpulkan akan menentukan apakah kamu bahagia atau sengsara setelah 3 menit itu. Ya, sehingga kalau kita disuruh sholat oleh Allah itu sebenarnya ya paling hanya ya disuruh sholat selama 3 menit. Nah, selama 100 tahun selama 3 menit. Disuruh sabar oleh Allah itu ya nggak ada 3 menit sebenarnya. Kalau kita bentang usia kita sepanjang itu, kan gitu ya. Karena kita ini begitu sudah hadir di dunia harus sudah siap hidup abadi. Ya, sebagaimana Khalifah Umar bin Abdul Aziz mengatakan innama khuliqtum lil abad. Kalian itu diciptakan oleh Allah untuk hidup abadi. Jadi kalau sudah lahir walaupun meninggal sebelum balik, tapi nanti dia akan tetap hidup abadi di akhirat nanti. Ya. Apalagi yang sudah lewat balik kayak kita ini kan gitu. Tinggal apakah sengsara selamanya ataupun bahagia selamanya, dan mudah-mudahan Allah mencatat kita sebagai orang-orang yang bahagia. Teman-teman saudara sekalian yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini saya ucapkan terima kasih yang banyak kepada pengurus Majelis Taklim Kajian Rabu ya atas undangannya. Dan kali ini saya dikasih tema oleh Pak Agus, The Pursuit of Happiness, lagi-lagi diambilkan dari film ya. Sebelumnya saya juga dikasih tema diambilkan dari lagu. Jadi kebiasaan Pak Agus kalau ngasih saya tema biasanya tema itu diambilkan dari judul film atau dari judul lagu, ya. Karena sebelumnya saya pernah kayaknya ngisi di sini judulnya No Woman No Cry, dan itu kan judul lagu, kan gitu ya. Tapi masya Allah, alhamdulillah, kita tidak sedang bedah filmnya, ya, walaupun yang hadir kebanyakan teman-teman TV. Ya, kita tidak membahas tentang sinopsis dari film itu, kan gitu ya. Tapi kita akan mencoba untuk memaknai lebih dalam sebenarnya perjalanan mencari kebahagiaan itu seperti apa, kan gitu ya. Sehingga kita semuanya sampai, kan gitu ya, pada kebahagiaan yang kita inginkan. Jadi kita sedang tidak membahas tentang perjalanan antara Chris dengan anaknya yang namanya Christopher itu, ya, yang harus pontang-panting sana kemari, kan gitu ya, setelah resign dari pekerjaan sebelumnya untuk berharap meniti karir yang lebih tinggi, ya, mengumpulkan kekayaan yang lebih tinggi, tapi ternyata harus jatuh, ya, dan bukan hanya jatuh sampai titik nol, bahkan sampai titik minus, kan gitu ya.
walaupun nanti pada akhirnya mendapatkan apa yang dia harapkan. Filmnya memang mengharu biru, tapi teman-teman mesti senantiasa punya filter di dalam akal bahwa film itu lahir dari peradaban materialistik, sehingga pasti ukuran kebahagiaan itu adalah materi dan seterusnya. Mengharu birunya silahkan, kan gitu ya. Dan ada kebahagiaan di situ, ada kebahagiaan, kan gitu ya. Hanya saja variabelnya itu tidak lebih jauh dari ukuran materi, kan gitu ya. Dan nanti akan kita lihat memang materi menjadi variabel kebahagiaan, kan gitu ya. Tapi dia ada di posisi mana dari kebahagiaan itu, sehingga nanti kita bisa adil dalam menempatkannya, ya. Begitu kita adil dalam menempatkannya, maka kita akan merasakan kebahagiaan yang sesungguhnya, gitu ya. Baik, teman-teman saudara sekalian yang dimuliakan Allah, kaitannya dengan tema kita kali ini, maka kalau kita bicara tentang kebahagiaan dan bicara tentang mencari bahagia dan bicara tentang definisi apa itu bahagia, bagaimana cara mencarinya, seperti apa sih contoh-contoh orang yang bahagia itu, maka di awal saya pengen bertanya kepada teman-teman semuanya, kira-kira buku apa yang pertama kali akan teman-teman buka ketika teman-teman ingin mencari makna, definisi, kemudian jalan orang-orang yang bahagia, dan juga contoh-contoh orang-orang yang bahagia. Buku apa kira-kira yang pertama kali akan teman-teman buka? Atau mungkin teman-teman punya buku dengan judul tertentu yang itu sangat berkesan, yang dulu pernah menghantarkan diri dari keterpurukan menuju keberhasilan, itu contohnya. Apa kira-kira? Nah, buku La Tahzan. Tayyib. Ada lagi? Ada lagi? Google. Oh iya, tidak hanya buku, tapi tanya sama Mbah Google, ya, ahlinya mencari, gitu ya, ahlinya mencari, termasuk mencari kebahagiaan. Baik, apalagi? Ya Bu, Al-Quran, Masya Allah, Tabarakallah, ya. Sebenarnya mau nyari dari mana saja, ya, tentang kebahagiaan itu tidak ada masalah, dan setiap definisi tentang kebahagiaan akan menghantarkan kita pada kebahagiaan sampai pada titik tertentu. Tapi perlu kita pahami bahwa bahagia itu ada, ya, bahagia itu ada yang semu dan bahagia itu ada yang hakiki, kan gitu ya. Maka buku-buku sebenarnya sudah banyak yang berbicara tentang kebahagiaan, tapi sebagai orang beriman lah, kurang lebih begitu, sebagai muslim lah, kan ya. Maka referensi paling utama untuk mencari definisi bahagia itu apa sih, kan gitu ya. Kemudian bagaimana cara menempuh kebahagiaan itu, bagaimana sampai di sana, seperti apa contoh perjalanan hidup orang-orang bahagia, gitu ya. Maka mestinya sumber primer yang harus kita buka pertama kali sebelum yang lain adalah Al-Quran itu sendiri, sebagaimana jawaban Mbak tadi, kan gitu ya. Mau cari di buku-buku yang lain silahkan, ya, mau cari di buku-buku pengembangan diri silahkan, tapi fahami
Kan itu ya, bahwa kita punya referensi primer dalam panduan hidup. Kan itu ya, dan referensi primer itu adalah Quran. Kan ya, baru kemudian di sumber-sumber sekunder yang lainnya yang akan mendukung. Kan gitu, silahkan dibuka. Ya, buku-buku yang lain sebagaimana yang disebutkan adalah Tahzan dan seterusnya. Miftah dari Sa'adah karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ya, Al-Faraj Ba'da Syiddah, ya, jalan keluar setelah kesusahan, ya, yang ditulis oleh Al-Imam At-Tanuhi dan seterusnya. Tapi fahami bahwa itu adalah sumber-sumber sekunder. Kan itu ya? Nah, sumber sekunder itu ada tempatnya. Sumber primer itu juga ada tempatnya. Ya. Nah, yang harus kita buka pertama kali ya sumber primernya, dan itu adalah Quran. Bagaimana Quran itu ngomongin tentang bahagia. Kan itu ya? Kemudian bagaimana Quran itu mendefinisikan bahagia. Ya, atau paling gampang kata bahagia dalam Quran itu dibahas dengan cara seperti apa? Karena mustahil. Gitu ya. Quran yang Allah Subhanahu wa taala turunkan sebagai hudan, sebagai panduan, ya, sebagai manual book, ya, itu kemudian tidak membahas tentang kebahagiaan, mustahil itu. Ya. Baik, nah teman-teman saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita buka Quran, oke, kita buka sumber primer kita, ya, kita buka Quran, maka bahagia itu kalau dalam bahasa Arabnya adalah sa'id atau sa'adah, atau kata-kata yang terbentuk, ya, secara morfologis dari kata itu. Ya, sa'id itu berarti yang bahagia, sa'adah itu berarti kebahagiaan. Kata bahagia itu kalau kita buka di dalam Quran, maka kita akan menemukannya di Quran surat Hud. Ya. Yang pertama ada di ayat 105, yang kedua ada di ayat 108. Gitu ya. Dan teman-teman yang dimuliakan Allah, Quran surat Hud itu sebenarnya membuat sebuah klasifikasi yang sifatnya global tentang manusia. Bahwa manusia itu ada yang bekerja, ada yang tidak bekerja, manusia itu ada yang gajinya gede, ada yang gajinya kecil, manusia itu ada yang punya banyak perusahaan, ada yang punya satu perusahaan, ada yang tidak punya perusahaan tapi dia bekerja pada sebuah perusahaan dan seterusnya. Manusia itu pekerjaannya banyak, tapi kalau dikelompokkan secara general maka ya hanya ada dua. Yang pertama syaqiyun, manusia yang sengsara, yang kedua adalah sa'idun, manusia yang bahagia. Jadi Quran mengklasifikasikan secara general orang pekerjaannya apa, jenis kelaminnya apa, usianya berapa, pencapaiannya kayak apa. Itu kalau dikelompokkan secara global ada dua, satu syaqiyun, yang kedua sa'id. Satu yang sengsara, kedua yang bahagia. Kan itu ya. Jadi ada dua kelompok besar lah dalam tema kebahagiaan. Satu manusia yang sengsara, yang kedua manusia yang bahagia. Dan ini tentunya mengingatkan kita pada hadis yang sangat panjang tentang Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW itu. Saat naik ke langit pertama, itu kan Nabi Muhammad ketemu dengan siapa? Dengan Nabi Adam alaihissalam. Ya. Begitu langit pertama pintunya dibuka, Nabi Muhammad masuk bersama dengan Jibril. Nabi Muhammad melihat ada laki-laki. Itu kalau lihat ke kanan maka tersenyum, kalau lihat ke kiri maka dia bersedih. Gitu ya. Kemudian Nabi Muhammad tanya kepada Jibril siapa itu, maka Jibril mengatakan dia itu bapakmu Adam. Ya, kenapa kalau lihat ke kanan dia tersenyum, kalau lihat ke kiri dia muram.
sedih. Ya, maka Jibril menjelaskan begitu Adam itu melihat ke kanan, maka itu adalah anak keturunannya yang bahagia semua. Dan begitu melihat ke kiri, ya wajahnya sedih, maka dia melihat ada anak-anak keturunannya yang sengsara. Kan itu. Dan dari situ nanti terbentuk ya klasifikasi ashabul yamin sama ashabus shimal. Golongan kanan sama golongan kiri itu. Golongan kanan tuh yang bahagia, golongan kiri yang sengsara. Gitu ya. Jadi dari awal kehidupan sampai akhir kehidupan sebenarnya klasifikasi manusia itu ada dalam dua kelompok. Pertama, dia bahagia atau dia sengsara. Manusia bahagia atau manusia yang sengsara. Oke, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kaitannya dengan tadi ya. Klasifikasi manusia, ada manusia yang bahagia, ada manusia yang sengsara, kan gitu ya. Maka ternyata klasifikasi itu ya tidak jauh meleset dari tujuan utama Allah menurunkan Nabi Adam ke bumi. Ya, kalau kita tanyakan pada Quran, tujuan Allah menurunkan Nabi Adam ke bumi itu apa? Ya, tujuannya apa, Pak? Ya, itu kan Nabi Adam turun ke bumi itu karena makan buah. Makan buah itu adalah jalan yang harus dilewati oleh Nabi Adam untuk turun ke bumi. Intinya adalah Nabi Adam itu turun ke bumi. Mau makan buah atau enggak makan buah. Kan itu ya. Maka turun ke bumi itu kan tujuannya sebagai khalifah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Oke, kenapa di bumi Nabi Adam ya berperan sebagai khalifah pun juga dengan keturunannya? Jawabannya satu. Silahkan nanti dibuka. Quran surat Toha ayat 123. Di bumi itu kan pekerjaannya banyak, memakmurkan bumi, kan gitu ya, memakmurkan bumi mulai dari tanamannya, binatangnya. Oke, begitu bumi makmur maka dia secara materi akan melimpah, ya. Kemudian dia akan mengelola apapun yang Allah sudah fasilitasi di bumi ini. Pertanyaannya, apa tujuan Nabi Adam sebagai khalifah mengelola semua aset yang ada di bumi? Keturunannya pun juga begitu. Ya, ada yang fokus mengelola laut, ada yang fokus mengelola pertanian, ada yang fokus mengelola binatang dan seterusnya, macam-macam. Yang jelas ada yang di pertambangan, semua yang ada di bumi fasilitas. Kamu makmurkan itu. Ya. Muncul pertanyaan, apa tujuan akhir dari memakmurkan ini semuanya? Ya. Maka jawabannya ada dalam Quran surat Toha 123 itu. Qala bita minha jami'a. Allah berkata, wahai Adam, Hawa, turunlah kalian berdua ke bumi bersamaan. Oke, walaupun nanti sampai bumi terpisah, ya. Yang satu ada di sebagian ahli ilmu mengatakan Nabi Adam itu turunnya di Sri Lanka. Ya, sebagaimana Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir menyampaikan. Ya, di wilayah India tapi pasnya sebenarnya Sri Lanka. Ya, kemudian Hawa ada di Jeddah, kemudian Nabi Adam melihat pas posisi Ka'bah yang belum dibangun itu memancarkan cahaya, maka Nabi Adam menuju ke sana. Mendekat ke sumber cahaya itu karena turunnya Nabi Adam bersamaan dengan turunnya Hajar Aswad. Dan Hajar Aswad itu kan awalnya putih bercahaya. Kata Nabi dalam hadis riwayat Tirmidzi kan seperti itu. Maka Nabi Adam kan mendekat ke sana. Oke, begitu Allah perintahkan Nabi Adam sama Hawa untuk turun, maka Allah mengatakan fa imma ya'tiyannakum minni hudan. Nanti kalau kamu sudah di bumi, kemudian datang kepadamu petunjuk. Petunjuk itu apa? Petunjuk itu adalah kitab suci. Ya, makanya nanti Nabi Syith, anaknya Nabi Adam,
karena Nabi Syekh dan keturunannya harus punya panduan dalam kehidupan di bumi, maka Allah turunkan suhuf, lembaran-lembaran wahyu kepada Nabi Syekh. Allah mengatakan apa? Nanti kalau datang petunjukku kepada kalian berupa firman-firmanku, kalam-kalamku, faman ittaba'a hudai, maka siapapun yang mengikuti petunjuk itu fala yadhillu wala yashqa, maka dia tidak tersesat dan dia tidak sengsara. Oke. Ya. Kalau dia tidak tersesat dan dia tidak sengsara, maka kita faham Allah menurunkan Nabi Adam turun ke bumi tujuannya untuk bahagia. Ya, karena begitu turunlah kalian ke bumi, nanti aku susulkan petunjukku. Siapa yang mengikuti petunjuk itu maka dia tidak sengsara. Ini ya. Maka sebenarnya turunnya Nabi Adam ke bumi itu bukan untuk sengsara, tapi untuk bahagia, karena turunnya Nabi Adam ke bumi disusul dengan turunnya panduan. Karena zaman dulu sampai zaman nanti orang itu harus bahagia, manusia itu harus bahagia, maka sejak Nabi Adam punya anak, anaknya langsung diangkat oleh Allah menjadi nabi, namanya Nabi Syekh. Ya, saudara-saudaranya Qabil, Habil, Iklimah dan seterusnya itu. Nabi Syekh itu dapat wahyu, namanya suhuf, lembaran-lembaran wahyu itu. Ya, kemudian diajarkan kepada saudara-saudaranya, kepada anak-anaknya, kepada keponakan-keponakannya, kepada cucu-cucunya. Kenapa? Karena manusia hari itu harus bahagia, dan Allah sudah janji, turunmu tak iringi dengan turunnya petunjuk, yang dengan mengikuti petunjuk kamu nggak akan sengsara di sana. Itu ya. Oke, begitu juga nanti Nabi Syekh, begitu datang Nabi Nuh dengan kasus yang lebih berkembang variabelnya. Karena pada masa Nabi Nuh, masyarakat itu tidak hanya rusak akhlaknya. Kalau yang dihadapi Nabi Syekh mungkin orang-orang yang rusak akhlaknya tapi akidahnya masih bagus. Karena belum ada kesyirikan. Kesyirikan pertama kali muncul di zaman Nabi Nuh. Nabi Syekh itu sebelum Nabi Idris. Ya. Sebelum Nabi Idris. Ya, karena ada kasus baru pada zaman Nabi Nuh, dan masyarakat hari itu apapun yang dihadapi, seperti apapun situasinya harus bahagia, maka Allah turunkan ya kitab yang memandu Nabi Nuh untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan di zamannya. Begitu juga dengan nabi berikutnya sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka janji Allah kepada Nabi Adam itu tidak pernah diingkari. Nanti di bumi aku akan kirim petunjukku. Dan karena Nabi Muhammad adalah Nabi akhir zaman yang membawa risalah terakhir, menyempurnakan semua kitab-kitab yang Allah turunkan kepada nabi-nabi sebelumnya, kan gitu ya. Maka kitab suci Al-Quran itu kemudian menjadi panduan manusia sampai akhir zaman nanti. Oke, jadi dari sini kita mengetahui ya bahwa pertama turunnya Nabi Adam ke bumi adalah untuk bahagia. Ya, untuk bahagia. Hanya ya kebahagiaan itu kemudian kebahagiaan itu kemudian tidak dilepas begitu saja, tapi kebahagiaan itu diikat oleh Allah bagi orang yang mengikuti petunjuk. Nah, itu. Kemudian kalau kita buka ayat kedua dari surat Toha, kalau ini kan ayat 1, 2, 3. Ya, coba dibuka surat Toha
ayat yang kedua. Ya, dan kita akan mendapatkan ya keselarasan dari apa yang dibahas 1, 2, 3 dengan ayat yang kedua. Apa? Allah mengatakan Thaha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Thaha, kami turunkan Al-Qur'an kepadamu supaya kamu tidak sengsara. Oke, tidak sengsara adalah lawan kata bahagia. Ya. Maka dari sini berkembang pemahaman kita terhadap bahagia, bahwa bahagia itu adalah saat kita memiliki panduan yang jelas dalam hidup. Karena begitu turun nggak ada panduan, bingung, maka orang itu dengan bingungnya akan tersiksa. Ya, dan begitu hilang kebingungan itu karena punya panduan yang jelas, maka dia akan bahagia. Kan itu ya. Nah, panduan-panduan itu kan banyak. Panduan-panduan itu kan banyak. Ya, maka setiap panduan, oh saya berpegang pada prinsip ini nih. Gitu, kita punya prinsip panduan yang kuat dalam hidup, pegangan yang kuat. Taruhlah itu bukan Al-Qur'an. Apakah itu akan membuat kita bahagia? Akan membuat kita bahagia, tapi gitu ya, tapi sejauh keabadian prinsip itu, kan gitu. Mungkin konsep itu hanya berlaku dalam kondisi-kondisi tertentu, tapi tidak universal. Hanya berlaku untuk masyarakat dengan kondisi sosial tertentu, tapi tidak universal. Kamu pakai prinsip itu di negeri ini, kamu dapat bahagia. Tapi belum tentu kalau kamu pakai di negeri yang kulturnya beda, kamu juga akan tetap bahagia. Itulah. Jadi selama orang punya pegangan, itu bahagia. Tapi durasi, lamanya, luasnya kebahagiaan itu ditentukan oleh apa? Sejauh mana cakupan dari prinsip yang dia pegang itu. Kan itu ya. Maka bahagia itu berkembang ya, pemahaman kita. Oh, berarti bahagia itu saat kita punya panduan yang jelas dalam hidup. Ya. Kita konsep hidup contohnya pakai cara pandang atau pakai falsafah hidupnya Sokrates gitu contohnya. Ya silahkan diuji saja, kan begitu, diuji saja. Ya, kamu akan kekeh kuat, iya, gitu ya. Kamu akan merasakan bahagia, iya. Tapi semua itu terbatas, sebagaimana terbatasnya cakrawala berpikir yang membuat teori itu. Kan begitu? Iya tak? Karena kalau kemudian falsafah hidup itu buatan manusia, sedangkan manusia itu secerdas apapun akalnya terbatas, maka pasti produk akalnya pun juga terbatas. Ya? Karena terbatas, maka begitu kita melewati batas itu, sudah tidak bisa kita pakai lagi tuh produk-produk akalnya tadi itu. Simpelnya begitu saja. Maka kita butuh ya yang universal. Ya, apalagi tadi di awal kajian kita ngukur hidup tidak hanya di dunia. Maka cari panduan itu jangan hanya yang panduan lokal, tapi panduan yang sifatnya bukan hanya internasional bahkan, tapi interkehidupan. Bukan hanya hidup di dunia saja, tapi juga hidup di akhirat. Kan itu ya. Jadi kalau pakai panduan itu panduan yang sifatnya ya universal. Ya. Kadang kita memakai sesuatu, helm contohnya, kan gitu, banyak tuh helm-helm SNI gitu,
Tapi begitu kita ingin main di kancah internasional, ya dicek itu helm, ternyata secara keamanan belum memenuhi standar internasional, maka standar lokal itu kemudian nggak boleh dipakai, kan begitu, nggak bisa dipakai di sana. Kenapa? Karena standarnya terbatas. Kan itu. Begitu ide-ide pemikiran falsafah hidup terbatas hanya di dunia. Dan kita itu tidak hanya hidup di dunia saja. Wong hidup di dunia kalau usia 100 tahun hanya 3 menit dibanding sehari di akhirat. Dan kita di akhirat bukan hanya sehari 2 hari, tapi selamanya lama. Kan begitu. Maka kalau panduan itu lokal itu cuma di dunia, maka nanti begitu kita pakai interlokal enggak bisa. Gitu ya. Maka adanya panduan itu penting, tapi bukan hanya sekedar panduan, ya, harus panduan yang universal. Dan Allah sendiri yang menyampaikan ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Dan kami turunkan Quran kepadamu supaya kamu tidak sengsara. Baik, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaitannya dengan turunnya Al-Quran, ya, atau kaitannya dengan turunnya Nabi Adam dan Hawa, yang tujuan turun ke bumi adalah bahagia, kan gitu ya. Tujuan turun ke bumi adalah bahagia, maka kita perlu mendalami lebih dalam sebenarnya rasa bahagia itu rasa apa. Apakah bahagia itu senang? Karena senang dengan bahagia itu beda. Ya, senang sama bahagia itu beda. Orang ada masalah, ya, kemudian cara pandangnya, falsafah hidupnya terhadap masalah itu salah. Oke. Kemudian dia ingin keluar dari masalah itu. Oke. Kemudian pulang dari kantor, dia panggil teman-temannya, ya. Dia seneng-seneng, kan gitu ya. Kemudian kumpul-kumpul, ya, ngobrol-ngobrol rame sambil teriak-teriak. Oke. Dalam waktu dia kumpul-kumpul itu, rame-rame itu, mungkin dia senang. Tapi begitu kumpul-kumpul itu bubar, balik lagi ke rumah, besok balik lagi ke tempat kerja, masalahnya kan belum selesai itu. Kan ini jadi senang sama bahagia itu beda. Kalau senang, ya, mungkin kita bisa mereka-reka. Tapi kalau bahagia itu ada konstruksinya. Namanya konstruksi itu berarti ada tahapan-tahapan pembangunannya. Ya, jadi bukan hanya sekedar puzzle yang ditempelin gitu loh, enggak. Tapi bahagia itu bangunan, berarti ada pondasinya. Kalau bangunan kan begitu, berarti ada dindingnya, ada atapnya. Kalau hanya ada atap tapi pondasinya enggak ada, kan itu, maka ada kebahagiaan tapi rapuh karena tidak dibangun di atas pondasi yang kokoh. Gitulah. Ya. Nah, jadi bahagia sama senang itu kan beda. Kalau senang Allah mengatakan kulu wa tamatta'u qalilan, hei orang kafir, makanlah kalian, senang-senanglah kalian, tapi sebentar saja di dunia. Ya, kalau senang-senang malah orang-orang yang tidak beriman tuh sama Allah disuruh senang-senang. Kulu wa tamatta'u, makan-makan aja, wa tamatta'u, senang-senang aja kayak binatang tuh, makan-makan hidupnya senang-senang. Tapi itu tidak bahagia. Gitu ya. Maka bahagia itu apa toh? Ya, silahkan nanti dibuka ayat yang membahas tema yang sama dengan surat Toha 123, yaitu Al-Baqarah 38.
Allah mengatakan, wahai Adam, Hawa, turunlah kalian ke bumi. Nanti kalau datang dariku petunjukku kepada kalian, maka siapa yang mengikuti petunjuk itu, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, maka dia tidak takut dan dia tidak sedih. Gitu ya. Oh, jadi kalau Toha 1 2 3 yang mengikuti petunjuk itu tidak sengsara. Oke. Tidak sengsara itu kan berarti bahagia. Bahagia itu rasa apa sih? Maka di Al-Baqarah 38 Allah menjelaskan bahagia itu la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tidak takut dan tidak sedih. Itu namanya bahagia. Kan gitu ya? Maka ya selama sesuatu itu membuat Anda tidak takut dan tidak sedih, maka selama itu Anda bahagia. Ya, contohnya, kalau saldo di rekening kita itu banyak, taruhlah ada 100 juta di rekening, kan gitu ya, ada 100 juta di rekening, maka dalam 2 bulan ke depan, 3 bulan ke depan, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Sebulan kebutuhan kita hanya segini, 3 bulan segini, kan gitu, saya akan dapat 100 juta lagi 3 bulan lagi gitu contohnya. Ya, maka begitu ada 100 juta di rekening, yakin tuh, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Kalau sandaran kita pada uang itu, maka kita tidak takut dan kita tidak sedih. Oke. Kan itu ya. Tapi begitu saldo menurun ternyata pengeluaran membengkak. Begitu selesai 3 bulan ternyata invoice berikutnya atau pembayaran berikutnya nggak segera masuk ke rekening kita. Oke, kita tunggu 1 bulan nggak masuk, kita tunggu 2 bulan nggak masuk. Mulai bingung, mulai takut, 4 bulan lagi makan apa dan seterusnya. Berarti mulai menurun kebahagiaanmu, dan itu sesuatu yang wajar karena kamu menambatkan kebahagiaanmu pada materi, sehingga begitu materi banyak bahagiamu full, begitu materi itu berkurang maka bahagiamu berkurang seiring dengan materi itu. Jadi bahagia itu rasa tidak takut dan tidak sedih. Tergantung, kalau kita menambatkan rasa itu pada materi, maka siap-siap. Ya, siap-siap apa? Siap-siap kebahagiaan itu berkurang seiring dengan berkurangnya materi. Kan gitu ya. Makanya coba the pursuit of happiness itu kalau endingnya Will Smith tidak menjadi tidak sukses menjadi pialang saham gitu. Jadi akhirnya dia menjadi orang kere, gembel, kan gitu ya. Maka itu film tidak disebut sebagai the pursuit of happiness. Artinya ternyata ya titik tertinggi kebahagiaan itu begitu dapat materian begitu. Ya, jadi semua kita puas penonton gitu loh. Kita seneng gitu ya. Kita larut, kenapa? Karena di akhir cerita ya endingnya itu adalah tokoh utamanya ini dapat duit yang banyak dan melimpah. Kan gitu loh. Coba kalau hasil akhir atau ending dari film itu tidak demikian. Ya, jadi begitu resign dari pekerjaannya ke pekerjaan yang kedua, makin merosot, dan sampai dia hidup menjadi orang biasa gelandangan di pinggir jalan. Oke, saya yakin kebanyakan orang tidak akan terharu.
Kenapa? Karena cara pandang kita sudah cara pandang materi. Coba kalau yang diangkat di film itu makin gelandang, makin nggak ada pekerjaan, dia makin memaknai, oh bahagia bisa dirasakan dengan cara yang sederhana. Oh main basket sama anak itu saja kebahagiaan. Oh bisa makan sepiring berdua sama anak itu aja sudah kebahagiaan. Oh bisa didik anak itu adalah kebahagiaan. Oh bisa membelikan permen bagi anak itu saja kebahagiaan. Kan itulah. Andai penarikan simpul-simpul kebahagiaannya itu demikian, maka itu real. Kan gitu. Tapi kan orang tidak akan menarik ke situ. Jadi bahasanya kalau di film jadi penetrasi kasusnya itu kan pada dia dari mampu nol rendah naik kemudian sukses. Gitu loh. Dan itulah kemudian dianggap sebagai itu ya, kebahagiaan. Tidak ada masalah Anda mengaitkan kebahagiaan Anda dengan materi, nggak apa-apa. Tapi siap-siap, karena tidak ada yang abadi, kan gitu ya. Maka siap-siap, ya. Begitu materi itu berkurang, maka simpul kebahagiaan Anda pun juga akan melemah. Oke, karena dari itu teman-teman yang dimuliakan Allah, begitu saya buka hadis-hadis Nabi tentang kebahagiaan, tentang orang-orang yang bahagia, kan gitu ya, maka saya coba kumpulkan, ya, saya indeksasi hadis-hadis itu, hadis-hadis yang isinya tentang orang bahagia adalah cara bahagia bagaimana dan seterusnya, hadis-hadis Nabi tentang kebahagiaan. Coba pertama saya indeksasi. Setelah itu saya kelompok-kelompokkan. Ini ngomongin apa, saya kelompokkan di sini. Ini ngomongin apa, saya kasih kelompok. Sini ngomongin apa, saya kasih kelompok. Maka pembicaraan Nabi tentang bahagia itu, kan gitu, itu ternyata ada dua faktor kebahagiaan itu. Dua faktor itu, yang pertama saya memasukkan pembahasan Nabi tentang kebahagiaan itu, ya, Nabi kaitkan dengan hal-hal yang sifatnya pokok. Maka cek satu. Baik. Jadi teman-teman, karena ini bahasanya titik tekan dari pembahasan kita. Ternyata begitu kita bahas hadis-hadis Nabi tentang kebahagiaan, ya, itu Nabi mengaitkan kebahagiaan itu dengan dua hal. Dua hal itu saya kelompokkan. Pertama, faktor-faktor atau hal-hal yang itu sifatnya primer, yang kedua sifatnya sekunder. Ya, maka saya kasih klasifikasi, ada faktor kebahagiaan primer. Ya, ada faktor sekunder untuk kebahagiaan. Kan itu ya. Nah, yang primer itu apa? Yang primer itu dari beberapa hadis yang saya kumpulkan, maka yang primer itu faktor kebahagiaan ada. Nabi mengaitkan kebahagiaan itu dengan iman, Nabi mengaitkan kebahagiaan itu dengan akhlak, Nabi mengaitkan kebahagiaan itu tentang cara pandang. Itu primer itu. Yang sekunder apa? Yang sekunder adalah Nabi mengaitkan kebahagiaan itu dengan materi. Islam nggak menafikan bahwa orang punya rumah yang luas itu salah satu faktor kebahagiaan. Pasangan yang baik itu salah satu faktor kebahagiaan. Islam tidak menafikan itu. Tapi Islam hanya menunjukkan bahwa itu masuk faktor sekunder. Sekunder itu ada, tapi kalau primer nggak ada, maka sifatnya akan temporer. Gitu loh. Kalau yang primer ada, sekunder nggak ada, maka Anda tetap bisa merekayasa kebahagiaan itu. Maka Anda tetap bisa menikmati kebahagiaan itu.
Gitu loh ya. Jadi lah yang sekunder itu apa? Ada materi, ada usia. Sifatnya sekunder. Ya. Baik, yang faktor primer contohnya. Ya, yang faktor primer. Ya, ada 3. Nabi mengaitkan bahagia itu dengan iman. Artinya adalah bahwa iman itu faktor utama kebahagiaan. Maka nanti ada orang iman, tapi mungkin faktor sekundernya tidak melimpah. Rumahnya sempit, kadang hanya kontrakan. Kan gitu ya? Atau bahkan dia tidak tinggal di rumah, tapi dia di penjara. Kayak Imam Ahmad bin Hambal. Tapi Imam Ahmad bin Hambal mengatakan, seandainya para raja yang duduk di singgasana mengetahui kebahagiaan yang aku rasakan di balik jeruji besi ini, maka pasti mereka akan merampas kebahagiaanku itu. Kan itu kan? Jadi kondisi waktu itu Imam Ahmad masih memegang faktor primer kebahagiaan, sehingga ketika faktor sekunder itu tidak ada, dia tetap bahagia. Kalau ada faktor sekundernya, makin bahagia, bertambah bahagianya. Kurang lebih begitu tuh. Tapi begitu hilang tidak mengurangi. Kan gitu ya? Baik. Apa contohnya hadis dari Sa'ad bin Abi Waqqas? Nabi mengatakan, min sa'adati ibni Adam. Di antara itu berarti salah satu faktor. Min itu bagian itu tidak semuanya. Salah satu faktor. Makanya saya masukkan ke faktor primer. Salah satu faktor kebahagiaan anak manusia atau manusia adalah ridhohu bima qadallahu lahu. Ridhonya terhadap apa yang Allah tetapkan. Dan itu ya. Wa min syaqawati bani Adam, dan salah satu faktor sengsaranya manusia adalah tarkuhu istikharatullah. Dia melibatkan Allah dalam setiap pekerjaannya. Dia tidak melibatkan Allah dalam bermusyawarah untuk menentukan apa yang akan dikerjakan besok, ngambil ini atau tidak. Dia meninggalkan istikharah dengan Allah. Ini ya. Wa min syaqawati bani Adam sakhtuhu bima qadallahu lah, dan ciri tanda faktor sengsaranya manusia kalau dia marah terhadap apa yang Allah tetapkan. Sesuatu kalau sudah Allah tetapkan, maka Anda mau marah, mau tidak marah, maka akan tetap terjadi. Dan akan berakhir tidak ditentukan oleh tensi marah Anda. Tidak ditentukan oleh itu. Berakhir karena Allah menghendaki untuk diakhiri. Dan Allah mengakhiri ketetapan itu bukan karena takut kamu marah, ya gitu loh. Jadi kamu mau marah, mau nggak marah, kalau Allah sudah tetapkan, ya sudah, itu akan terjadi. Maka kalau kamu bahagia, faktor primer pertama kali iman, kamu yakini apa yang Allah tetapkan pasti baik untuk saya. Kan itu. Itu primer itu, Pak. Tidak boleh ditinggalkan. Kan itu ya? Tidak boleh ditinggalkan. Kalau ditinggalkan, orang punya faktor sekunder, harta banyak, rekening saldonya banyak, rumahnya tidak hanya satu, punya banyak perusahaan. Ya, tapi kemudian inflasi. Ya, kemudian dia mengalami kebangkrutan. Begitu. Dia tidak punya faktor primernya, ridho terhadap ketetapan Allah, maka ya paling ringan itu asam lambungnya naik. Itu paling ringan. Nanti di atas itu gitu ya, itu stroke ringan. Di atas itu stroke sebagian, di atas itu stroke semuanya. Ya? Lebih dari itu semuanya mungkin bisa gila dan seterusnya. Faktornya apa? Ya, dia tidak punya pondasi primer kebahagiaan. Tidak punya pondasinya, Pak. Dan itu iman. Gitu ya. Kemudian yang berikutnya, ya, Nabi mengatakan tanda kebahagiaan manusia itu kalau dia punya akhlak yang baik.
punya akhlak yang baik. Ya, begitu Anda berbuat baik kepada orang, maka Anda akan bahagia, yakin. Tapi setelah kita menyakiti orang, ya, walaupun kita go ahead, walaupun kita masa bodoh, ya, tapi kita punya fitrah, ya, yang tetap akan berteriak-teriak, ya, yang tetap akan mengganggu kita ketika kita punya perilaku yang tidak baik. Ya, karena salah satu sifat jiwa sebagaimana Allah sampaikan dalam Quran surat Al-Qiyamah, wala uqsimu bin nafsil lawwamah. Jiwa itu punya sifat mencaci pemiliknya kalau pemiliknya melakukan sesuatu yang menyelisihi fitrah. Gitu ya. Baik, saya ringkas 5 menit kemudian kita tutup. Kemudian faktor primer yang ketiga adalah cara pandang jiwa. Ya, cara pandang kita terhadap hidup, cara pandang kita terhadap materi, cara pandang kita terhadap peristiwa, itu faktor primer kebahagiaan. Kan gitu ya. Nabi mengatakan laisal ghina an kasratil ard. Kekayaan itu tidak karena banyaknya harta, walakinnal ghina kul ghinan nafsi kullul ghina. Tapi kekayaan yang sesungguhnya adalah kekayaan jiwa. Kekayaan jiwa itu adalah Anda merasa hamba Allah yang paling kaya, itu Anda akan merasa kaya. Anda tidak khawatir karena Anda punya Tuhan yang maha kaya, yang punya alam semesta dan isinya, yang memberikan apa yang Anda butuhkan. Kan gitu ya. Yang semua rizki itu ada di tangannya, tidak diserahkan kepada orang-orang yang berkuasa. Bayangkan, Allah itu ngasih rezeki kepada kita langsung dengan tangannya, tidak dititipin pada orang-orang yang berkuasa. Kan gitu ya. Jadi tidak ada kaitannya antara rezeki kita dengan kekuasaan itu. Ya, makanya Allah mengatakan, kalau Allah serahkan rezeki ini pada yang berkuasa, maka yang terjadi adalah kezaliman. Ya, bayangkan, yang dikasih rezeki banyak cuma yang ada di dekatnya. Tapi rezeki kita itu yang bagi langsung Allah. Jangan khawatir. Nah, itu kan cara pandang. Jadi bukan karena banyaknya harta, tapi kamu harus punya cara pandang. Selama kamu yakin kamu itu hambanya Allah yang maha kaya, maka kamu akan merasa bahagia. Oke, itu faktor primer. Faktor sekundernya ada 2. Pertama, hal yang sifatnya materi. Nabi SAW menyampaikan kebahagiaan manusia itu ada 3. Ya, yang pertama almar'atus sholihah, dia punya istri yang sholihah. Kalau perempuan berarti punya suami yang soleh. Oke. Dan yang kedua almarkab as-sholih, ya. Yang kedua dia punya kendaraan yang bagus. Islam tidak menafikan orang punya kendaraan yang mewah, boleh, silahkan. Ya, Umar bin Khattab itu ontanya terbaik sekota Madinah dan terkuat. Ya, lah onta itu ya tinggal dikiaskan saja hari ini. Ya, yang terbaik dan terkuat, terkenceng bahkan. Makanya Umar ketika ada sahabat yang pengen balik ke Mekah, tapi Umar khawatir sahabat ini akan ya ditikung di tengah jalan, Umar minjemin ontanya, Pak. Karena kalau kamu sudah pacu ontaku, onta manapun nggak ada yang bisa ngejar. Tinggal kiaskan saja hari ini kendaraan secepat itu tuh apa, gitu loh. Kan ya? Nah, Nabi mengaitkan bahagia itu kalau ya pasanganmu baik, kemudian kendaraanmu baik, wa ayyakuna baituhu wasi'an, rumahmu gede. Itu sifatnya materi itu. Ya, kebahagiaan dikaitkan dengan materi. Tapi fahami, ini faktor sekunder. Kita banyak mendapati ada orang-orang soleh yang Allah ambil kekayaannya, makin diambil tapi bahagianya tidak terambil. Kayak Nabi Ayub.
Nabi Ayub itu kan dambaan semua wanita, ganteng, kaya, tutur katanya bagus. Makanya nggak ada orang pendosa, ahli maksiat ketemu Nabi Ayub langsung tobat. Diajak bicara sebentar. Orang tidak beriman, Nabi Ayub datang, ngajak ngobrol, Nabi Ayub pergi, dia beriman. Bayangkan sudah kaya, pandai bertutur kata, kemudian tampan. Makanya iblis pengen meruntuhkan itu semuanya, kekayaannya hangus. Nabi Ayub mengatakan alhamdulillah. Kan gitu ya, semua keluarganya mati. Nabi Ayub mengatakan alhamdulillah, tetap bersyukur kepada Allah, tetap bahagia. Dan ketika iblis ingin merusak ketampanannya dengan sakit kulit itu, kan gitu ya, maka Nabi Ayub tetap bahagia. Kan itu. Jadi sekunder boleh hilang, tidak apa-apa. Tapi selama ada yang primer maka kebahagiaan akan tetap ada. Oke, kemudian berikutnya yang terakhir faktor sekunder yang kedua yang Nabi kaitkan dengan kebahagiaan adalah usia, adalah waktu. Ya, Nabi mengatakan ya, inna min sa'adatil mar'i, sesungguhnya di antara faktor kebahagiaan seseorang adalah ayyatula umruhu, usianya panjang. Ya, duitnya banyak, bayangkan dari muda kerja, oke, begitu di puncak karir meninggal dunia, itu kan sebenarnya bahagia, yang penting kan soleh ya, gitu ya. Cuma gitu loh, cuma alangkah bertambahnya bahagia itu kalau dia usianya panjang, kan gitu ya, kemudian masih bisa menikmati, kan apa, hasil kerjanya itu, ya, karena Allah kasih usia panjang. Nabi mengatakan di antara faktor bahagianya seseorang adalah ketika usianya panjang dan Allah kasih rezeki berupa hati yang selalu kembali kepada Allah. Usia panjang itu sekunder. Tapi di usia panjang itu setiap kali dapat rezeki kembali pada Allah. Hadza min fadli rabbi, ini mah dari Allah. Dapat rezeki lagi, hadza min fadli rabbi, ini dari Allah. Untuk muji aku bisa syukur atau tidak. Oke, teman-teman yang dimuliakan Allah, rasanya kita cukupkan sekian kajian kita pada kesempatan kali ini ya. Jadi ada dua faktor kebahagiaan, satu faktor primer, kedua faktor sekunder. Primer harus ada, sekunder ya, kalau ada pada orang beriman maka bumi ini akan tentram. Kan gitu ya. Kokohkan yang primer, kan gitu ya. Kemudian kejarlah yang sekunder. Kan ya, maka kita akan merasakan kebahagiaan demi kebahagiaan menjadi hamba Allah. Saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa membuat skala prioritas. Jangan sampai kita mengejar yang sekunder tapi kita lupa membangun pondasi primernya. Ya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.